Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irsan Saputra dengan NIM 2002 04602023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hari Gimnastiar dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dewi Natasha dari Prodi Teknik Elektroda 4 dengan NIM 220 4602 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis vektor dan skalar dan vektor. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, itu pengertian skalar dan vektor. Skalar dapat didefinisikan secara lengkap oleh bilangan tunggal dengan satuan yang sesuai. Skalar juga dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki nilai satuan tanpa arah. Sedangkan vektor, pengertian vektor sendiri adalah besaran yang mempunyai panjang dan arah dalam matematika dan fisika. Dikenal dua besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Lanjut, yaitu sifat-sifat vektor. Sifat-sifat vektor yang meliputi yaitu yang pertama, dapat dipindahkan dengan syarat nilai atau besar dan arahnya tidak berurutan tidak berubah maksud saya. Yang kedua, dapat dijumlahkan. Yang ketiga, dapat dikurangkan. Keempat, dapat diuraikan. Dan yang kelima, dapat dikalikan. Itu tadi mengenai sifat-sifat vektor. Selanjutnya, pun contoh besar dari vektor adalah yang pertama gaya, yang kedua kecepatan, yang ketiga percepatan, yang keempat intensitas medan, edan, intensitas medan atau magnetik. Baik, selanjutnya itu skalar dan vektor, yaitu yang pertama, ada macam-macam kualitas dalam fisika seperti temperatur, volume, dan kelanjutan dapat ditentukan dengan angka real atau nyata. Yang kedua, kualitas seperti disebut dengan skalar. Yang ketiga, kualitas yang lain seperti gaya, kecepatan, dan momentum memiliki spesifikasi arah dan besar. Yang keempat, kualitas seperti ini disebut dengan vektor. Yang kelima, sebuah vektor direpresentasikan atau dinyatakan dengan sebuah anak panah atsu bagian garis berarah yang mengindikasikan arahnya. Lanjut, yaitu besar vektor ditentukan dengan panjang dari anak panah menggunakan satuan yang tepat atau sesuai. Adapun lambang dari notasi vektor yaitu seperti gambar yang di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya seperti ini, itu lambang dan notasi vektor. Baik, terima kasih. Operasi aljabar vektor. Operasi aljabar pada vektor ada beberapa macam jenis, yaitu penjumlahan vektor dan pengurangan vektor. Ada dua metode yang dapat kita gunakan untuk menjumlahkan dua vektor, yaitu satu, vektor segitiga. Resultan diperoleh dengan menempati titik awal salah satu vektor pada titik ujung vektor yang lain, maka resultannya adalah vektor bertitik awal di titik A dan bertitik di titik ujung B. Yang kedua, metode jajar genjang. Vektor hasil atau resultan yaitu A tambah B diperoleh dari diagonal jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dan B setelah titik awal dan titik akhir ditempatkan berimpit.
sifat-sifat operasi aljabar pada vektor. Jika A, B, dan C vektor di R dan R⁻² dan R⁻³ adalah KL adalah saklar tak nol, maka berlaku yang pertama ialah A tambah A sama dengan B tambah A. Yang kedua ialah A dalam kurung tambah B tambah C sama dengan A tambah B dalam kurung tambah C. Selanjutnya A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Selanjutnya A tambah min A sama dengan 0. A sama dengan A. K dalam K sama dengan K1 sama dengan A. K dalam kurung A tambah B sama dengan KA tambah KB. K dalam kurung 1 A sama dengan K dan A. A kali B sama dengan BA. K dalam kurung A kali B sama dengan KA kali B sama dengan A dalam kurung KB. Selanjutnya A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah AC. Yang selanjutnya ialah A kali A sama dengan A. Sekian. Dengan ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu sistem koordinat Kartesius. Sebuah sistem koordinat Kartesius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang merupakan jarak yang bertanda titik dari dua garis dari orientasi tegak lurus tetap diukur dalam satuan panjang yang sama. Setiap garis referensi disebut sumbu koordinat atau hanya sumbu jamak dari sistem, dan titik di mana mereka bertemu adalah asalnya pada pasangan terurut 0,0. Gambaran umum konsep koordinat Kartesius digeneralisasi untuk memungkinkan sumbu yang tidak saling tegak lurus atau unit yang berbeda di sepanjang masing-masing sumbu. Dalam hal ini, setiap koordinat diperoleh dengan memproyeksikan titik ke satu sumbu sepanjang arah yang sejajar dengan sumbu lainnya, atau secara umum ke hiperplan yang ditentukan oleh semua sumbu lainnya. Dalam sistem koordinat miring seperti itu, perhitungan jarak dan sudut harus dimodifikasi dari yang ada di sistem Kartesian standar, dan banyak rumus standar seperti rumus Pythagoras untuk jarak. Untuk mendeskripsikan suatu objek berada pada suatu titik dalam format koordinat, maka diperlukan nilai X dan nilai Y dengan format penulisan X, Y. X, Y tidak dapat dibalik karena setiap koordinat telah menentukan tempatnya sendiri, dan setiap titik dapat diberi nama apapun. Misalnya titik P berada pada koordinat 3,5, maka gambarnya bisa seperti yang di bawah. P berada pada koordinat 3,5, artinya titik P berada di nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Setelah itu tarik garis sehingga membuat perpotongannya disebut titik P. Di gambar tersebut terdapat angka Romawi 1, 2, 3, dan 4 yang menandakan kuadran, dan setiap kuadran memiliki artinya masing-masing. Penjelasannya seperti berikut. Poin 1 berarti kuadran ke-1 yang menandakan koordinat sumbu X dan sumbu Y sama-sama bernilai positif. Poin 2 berarti kuadran kedua yang menandakan koordinat sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y bernilai positif. Poin 3 berarti kuadran ketiga menandakan koordinat sumbu X dan sumbu Y sama-sama bernilai negatif. Poin 4 berarti kuadran keempat yang artinya koordinat sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai negatif.